kita kesempatan, kesehatan dan kegiatan sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di kelas kita ini. Kemudian tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kehadiran Allah Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dan para sahabat dan keluarganya kita bisa menikmati indahnya Islam. Baik, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan tadi kelompok kami, ini kelompok 7, dengan judul pendidikan karakter dalam dimensi PKN. Sebagai pemateri pertamanya adalah saya sendiri. Baik. Pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan pendidikan. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa kita bisa lihat dari suatu peneliti atau penemu. Sebelum mereka mengajarkan apa yang mereka bisa, mereka melakukan penelitian dulu, kemudian melakukan pengembangan. Setelah mereka mendapat apa yang mereka teliti dan kembangkan, mereka akan meneruskan dari generasi selanjutnya melalui generasi selanjutnya melalui sudah dikembangkan. Kemudian ini adalah pengertian pendidikan secara umum yang saya bacakan. Selanjutnya, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Yang harus kita garis bawahi adalah sistematis dan potensi dirinya. Jadi ketika seorang peserta didik ingin mengembangkan potensi dirinya, tentu harus ada struktur seperti gedung sekolah, kemudian fasilitas, sarana, kemudian materi pelajaran yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga dengan adanya fasilitas yang memadai, peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Kemudian secara singkat, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Maksudnya adalah di era modern sekarang ini, kita harus bisa berpikir kritis agar semua informasi yang masuk kita bisa saring, kita bisa ambil mana yang baik dan kita bisa buang mana yang buruk. Karena di zaman teknologi yang maju ini, kita tidak bisa menghindari bagaimana era. Dimensi pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu pola pendidikan yang menekankan pendidikan yang berorientasikan pada pembentukan karakter peserta didik. Maksud dari berorientasikan pada pembentukan karakter peserta didik, maksudnya itu seperti yang kita ketahui bahwasanya berorientasi itu yaitu pandangan yang mendasari pikiran, pengetahuan, dan kecanduan. Nah, orientasi itu menjelaskan pentingnya untuk memberikan pandangan dasar sikap terhadap peserta didik. Adapun karakter definisi. Yang pertama, definisi etik. Di dalam definisi etik, siswa diharapkan menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, definisi literasi. Di dalam definisi literasi, siswa diharapkan menjadi di dalam siswa literasi. Dimensi literasi. Di dalam dimensi literasi, siswa didorong untuk menjadi seseorang yang manusia yang cerdas dan menjadi individu yang mempunyai akademi. Yang ketiga, definisi estetik. Dimensi estetik berorientasikan. Adapun karakter definisi. Yang pertama, definisi etik. Di dalam definisi etik, siswa diharapkan menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, definisi literasi. Di dalam definisi literasi, siswa diharapkan menjadi di dalam siswa literasi.
Dimensi literasi, di dalam dimensi literasi siswa didorong untuk menjadi seseorang yang manusia yang cerdas dan menjadi individu yang mempunyai akademik. Yang ketiga, definisi estetik. Dimensi estetik berorientasikan dalam pendidikan siswa dengan manusia yang memiliki integrasi moral, kesenian, dan kebudayaan. Melalui definisi ini siswa dapat melihat sisi estetik dalam dirinya. Yang keempat, dimensi kinetis. Dimensi kinetis menekankan pada pembentukan individu yang telah mampu berpartisipasi aktif dalam negara. Pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter yang pertama itu fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pembangunan karakter bangsa berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia dan warga negara Indonesia agar berpikiran baik dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Maksudnya di sini berpikir baik dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Contohnya itu dari berpikir baik dan berperilaku baik sesuai dengan kehidupan falsafah hidup Pancasila, yaitu dengan saling menjaga toleransi antar individu maupun kelompok, saling menghormati antar agama, dan saling taat dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan, serta serta mengakui persamaan derajat dan mampu berlaku adil tanpa membedakan suku, budaya, bangsa, ras, dan juga jenis kelamin dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pembangunan karakter bangsa berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintahan, pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Peran keluarga dalam perkembangan di sini yaitu keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, terus memberikan sarana dan prasarana untuk menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan sosial selanjutnya. Terus untuk satuan pendidikan berfungsi untuk memotivasi agar peserta didik mampu menghadapi kehidupan sosial. Terus dari masyarakat itu, masyarakat memiliki peran, yaitu penyusunan program, perencanaan teknis, dan memberikan sarana dan juga dana untuk atau bisa juga untuk langsung bekerja. Terus fungsi penyaring pembangunan karakter bangsa bertujuan memilah budaya sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Seperti yang kita tahu, pentingnya kita untuk memilah budaya sendiri itu agar budaya yang ada di Nusantara ini tidak kandas seiring berkembangnya zaman. Dan kenapa kita perlu juga untuk nilai-nilai pendidikan karakteristis. 1. Religius. Maksudnya melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut di mana di dalam sila Pancasila dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalis. Rasa cinta dan apresiasi terhadap lingkungan, budaya, keragaman agama dan lain sehingga tercipta
sehingga tercipta rasa cinta terhadap budaya tersebut. Integritas maksudnya suatu sikap atau tanggung jawab berdasarkan perkataan yang benar dan konsisten sehingga dapat menunjukkan martabat dan teladan tersebut. Mandiri, suatu sikap yang tidak menyusahkan orang lain dan dengan mengandalkan diri sendiri dalam mewujudkan apa yang cita-citakan dan diimpikan. Gotong royong, suatu sikap tolong menolong dan bekerja sama menyelesaikan suatu hal dan bisa menciptakan rasa saling menghargai, empati dan solidaritas. Sekian. Implementasi pendidikan karakter pada proses pembelajaran di SD. Proses pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan halak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Maksudnya adalah tujuan dari pendidikan karakter siswa adalah untuk mengembangkan potensi atau bakat kemampuan siswa. Pengembangan potensi efektif siswa sebagai seseorang yang memiliki nilai-nilai kebudayaan atau karakter bangsa, sehingga dapat membuat pembentukan karakter siswa menjadi terarah dan sesuai dengan moral, etika, dan akhlak yang ada dalam suatu pendidikan. Sekian. Implementasi pendidikan karakter pada evaluasi pembelajaran PK di SD. Evaluasi pendidikan karakter adalah upaya untuk membandingkan perilaku anak dengan standar atau indikator karakter yang ditetapkan oleh guru kelas. Oleh karena itu, pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan karena proses pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik. Terus evaluasi pendidikan karakter menggunakan 6 cara. Yang pertama, evaluasi pada akhir pembelajaran. Di mana evaluasi pada akhir pembelajaran ini mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengamati karakteristik siswa, mengamati karakteristik masing-masing siswa. Di sini guru harus memahami karakteristik siswa untuk memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Yang ketiga, pada kompetensi yang dilaksanakan. Sebagai guru, kompetensi yang dibutuhkan adalah kemampuan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Yang keempat, evaluasi melaksanakan kemampuan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Yang keempat, evaluasi diri anak. Evaluasi diri anak agar proses untuk menentukan hasil nilai belajar dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima, catatan guru kelas. Di sini catatan guru kelas sebagai upaya untuk memotivasi
peserta didik agar semangat dalam kegiatan belajar. Yang keenam, lomba kerja siswa atau LKS. Di mana lomba kerja siswa ini berisi tentang informasi data diri yang dibutuhkan ketika mengikuti ujian. Sekian. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kemudian kita lanjut ke sesi selanjutnya, ini sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 7. Pertanyaan saya, mengapa pendidikan karakter harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan di lingkungan sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markuna. Saya ingin bertanya, apa saja yang menjadi kendala di sebuah lembaga pendidikan untuk menerapkan konsep penguatan pendidikan karakter dan bagaimana solusi dari masalah tersebut? Pertanyaannya itu, apa saja yang menjadi kendala di sebuah lembaga pendidikan untuk menerapkan konsep penguatan pendidikan karakter dan bagaimana solusi dari kendala tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Saudari Ina akan dijawab oleh Nurafina. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter adalah yang pertama itu sebagian siswa memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang kedua, sebagian siswa memiliki motivasi yang rendah dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga itu sebagian siswa pasif dan mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keempat, sebagian siswa acuh tak acuh terhadap pajangan atau slongan terkait. Terus untuk solusinya itu pertama cara untuk menimbulkan rasa percaya diri pada siswa itu, yang pertama tanamkan pada siswa bahwa setiap anak istimewa. Terus yang kedua, ajak siswa untuk memberikan penilaian pada diri sendiri dan temannya. Yang ketiga, memberikan apresiasi. Yang keempat, memberikan kepercayaan. Yang kelima, berikan afirmasi positif setiap hari. Terus cara meningkatkan motivasinya dalam pembelajaran itu bisa juga untuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Terus yang keempat, menciptakan kompetensi. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Terus cara untuk mengatasi siswa yang pasif dalam pembelajaran, memberi sentuhan, yaitu memberi sentuhan pada titik PK anak sebagai orang tua sekaligus sebagai pendidik bagi anak. Terus untuk menarik perhatiannya itu, yang pertama, terapkan belajar sambil bermain. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Dan yang keempat, memberikan reward. Gimana Saudarina, apakah jawabannya mau disahkan atau diterima? Bisa, berarti dalam artian di sini yang menjadi fasilitatornya itu yaitu guru yang menciptakan suasana kelas yang sehingga belajar dan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Baik, bisa diterima. Akan menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Mengapa pendidikan karakter harus diintegrasi dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan di lingkungan sekolah? Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Bagaimana Saudari Nisa, apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.